Siang hari ini kita akan membahas ya mengenai talkshow inspirasi bisnis tentang prospek bisnis domba Himatana Farm. Dan kali ini kita juga telah kedatangan ya narasumber kita. Ada Mas Andi Prasetyo selaku manajer Himatana Farm. Dan sebelumnya tentunya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat siang Mas Andi. Selamat siang Mbak Fitri. Oke, kabar baik Mas ya? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Oke, dan untuk Mas Andi ini juga selaku manajer Himanata Farm Mas ya. Sejak kapan sih Mas untuk Himanata Farm ini berdiri gitu, dimulai itu Mas? Oke Mbak. Himatana Farm ya Mbak ya, lebih tepatnya. Himatana Farm berdiri pada bulan Desember tahun 2022. Oke, Desember 2022 iya, Mas ya. Iya betul sekali. Berarti menuju 1 tahun ya? Iya ini. Oke. Mengapa untuk awal mula Mas Andi sendiri tahu nggak sih kenapa yang dipilih ini adalah bisnis ternak ini kan banyak gitu Mas ya, ada Betul. ayam, sapi dan mungkin hewan-hewan yang lain. Kenapa memilihnya untuk domba gini Mas? Oke baik. Jadi latar belakang mendirikan bisnis peternakan domba dan kambing ini karena pertama sebagai seorang Muslim beternak itu merupakan suatu sunnah ya, yang di dalamnya terdapat keberkahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk bisnis domba dan kambing ini belum banyak didominasi oleh peternakan besar. Jadi peluang kami masih terbuka lebar. Misalnya di sistem atau di kuliner Mbak ya, di kuliner itu kan sangat terbuka lebar. Apalagi seorang Muslim, kita ada Idul Adha atau kurban, itu yang pertama. Terus yang kedua kuliner itu banyak sekali, mulai dari kuliner sate, dari tengkleng ataupun dari kuliner yang lain, itu banyak yang menggunakan daging domba ataupun kambing. Jadi peluangnya di situ kita besar sekali gitu. Jadi kami memilih bisnis tersebut. Oke, berarti karena peluang juga dan memang salah satunya di antara yang lain ada sunnah Rasul sebagai peternak itu adalah hal yang disunahkan juga gitu Mas. Iya betul sekali, karena sebagai seorang Muslim kita kan ikut ajaran ya Mbak ya. Nah gitu. Oke, baik. Untuk di Himanata Farm sendiri Mas ya, masing-masing dombanya ini ada apakah hanya satu jenis atau ada banyak ini Mas di sana? Baik. Kalau untuk domba kami banyak jenisnya. Pertama kita ada domba import yang langsung kita datangkan dari Australia. Kita ada Dorper full blood, kemudian kita ada Awasi, kita ada beberapa domba yang dulunya juga kita impor, seperti Merino dan Texel. Nah itu untuk yang domba impor. Kemudian untuk yang domba lokal kita ada domba cross Texel, kita ada domba cross Merino, kemudian kita ada domba gibas, domba ekor gemuk, dan domba lokal. Oke, baik. Untuk saat ini nih Mas, untuk masing-masing domba itu sendiri ada itu nggak data mungkin jumlahnya ini Mas? Kadang kan, ada nggak Mas atau gimana? Ada. Jadi di farm kami ya, tentunya di farm kami untuk populasi domba kita ada 400-an ekor Mbak. Oke, Masya Allah banyak banget Mas ya. Alhamdulillah. Oke, itu berarti bentuknya ini siap untuk dijual atau ada yang masih anakan ini Mas untuk tempat tersebut? Di Himatana Farm sendiri kita menggunakan 2 sistem. Pertama kita main di breeding atau pembiakan. Jadi di pembiakan itu kita datangkan domba-domba impor untuk dikawinkan dengan domba-domba cross Texel atau domba lokal, yang kemudian setelah domba tersebut hamil tentunya sudah kita buktikan dengan USG ya, karena kami alhamdulillah punya alat USG. Itu kita jual untuk hamilannya. Kemudian setelah keluar anaknya itu juga kita jual Mbak. Jadi induk maupun anaknya yang belum lepas sapeh kita jual, dan lepas sapeh pun sudah kita jual. Nah itu untuk yang breeding. Kemudian untuk yang fattening atau penggemukan, itu domba kita datangkan dari mitra ataupun dari petani, domba dalam keadaan kurus, yang penting sehat. Itu kemudian kita gemukan selama jangka waktu tertentu. Nanti kita perhitungan untuk ADG. ADG itu kenaikan bobot Mbak. Oke, karena penggemukan itu Mas ya. Penggemukan. Jadi selama beberapa waktu kita gemukan sesuai dengan SOP yang kita terapkan di Himatana. Nanti setelah sesuai harapan kami, domba tersebut kita jual ke
teman-teman peternak ataupun ke tempat-tempat kuliner seperti itu. Oke, baik. Untuk domba sendiri itu kan tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Andi, ini ada domba yang import dan lokal, Mas ya? Iya, betul. Apakah untuk yang kuliner sendiri nih, Mas? Kita bahas yang kuliner ya. Iya, oke. Ini kebanyakan para pengusaha ya yang terjun di dunia kuliner belinya ini kebanyakan memang dari domba yang impornya sendiri atau lokal atau bagaimana ini, Mas? Baik. Jadi kita bedakan ya untuk pemasarannya. Untuk domba-domba impor itu biasanya nanti akan diternakan lagi untuk pelaku peternakan. Kemudian untuk yang pelaku kuliner itu memang dombanya dari domba-domba lokal, Mbak. Karena untuk harganya kan berbeda antara impor dan lokal, harganya kan selisihnya jauh, Mbak. Jadi nanti tujuannya kan kalau untuk kuliner tujuannya kan ke daging. Tentunya untuk daging tersebut kalau misalkan mereka beli domba-domba impor, harganya kan sangat mahal, jadi kiloannya nggak ketemu. Tapi kalau dengan domba-domba lokal untuk menuju ke arah kuliner, nanti mereka ketemu. Biasanya sih kita untuk pemasaran sendiri sudah merambah ke Pulau Jawa ya. Kita jual ke Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur kita sudah pernah. Yang belum ini kita ke luar pulau. Oke, berarti saat ini sudah menjangkau untuk semua wilayah Pulau Jawa gitu, Mas ya? Oke, kita sudah ada pembelinya. Oke, untuk perjalanan ini Mas dari awal sampai saat ini berarti kan belum ada 1 tahun, tapi sudah bisa menjual sampai ke semua Pulau Jawa ya, baik dari Jawa Tengah sendiri, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Untuk prosesnya pada saat awal mula pemasaran ini bagaimana sih, Mas? Oh baik, memang pertama background kami kan memang dari praktisi peternakan, Mbak. Nah, jadi sebelum kami mendirikan Himatana Farm, kita sudah banyak channel di luar kota maupun di dalam kota. Jadi setelah Himatana Farm ini terbentuk, jadi kita nggak bingung, baik itu dari SOP perawatan, terus kita SOP pemasaran, marketing, itu kita sudah jadi ya. Jadi kita tinggal pengaplikasian saja. Apalagi di Himatana ini kan sistemnya sudah kita terapkan sistem modern yang tertata gitu, baik itu dari manajemen perawatan, manajemen kesehatan maupun manajemen pemasaran. Jadi alhamdulillah kita sementara belum ada kendala sih. Oke, berarti awal mulanya memang ada ilmunya dulu gitu, Mas ya. Sekali. Oke, baik. Nah, kemudian Mas, untuk tadi kan ini kita juga membahas ya mengenai adanya selisih harga yang lumayan ini, Mas ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan, Mas, untuk masing-masing harga domba di Himanata Farm sendiri ini bagaimana, Mas? Baik. Untuk kita mulai dari yang ekonomis dulu ya, atau terjangkau dulu dari dompet ya mungkin ya. Baik, untuk yang harga ekonomis kita mulai dari ratusan ribu, Mbak. Itu kita jual, misalkan cempe lepas sapi, baik itu jantan atau betina kan sudah kita jual. Karena kita dalam bidang bisnis itu yang menurut saya ya, kalau kita pengen survive atau kita pengen bertahan, tentunya kan kita cash flow-nya kan harus lancar ya. Nah di situ apabila ada konsumen yang butuh kambing atau domba di tempat kami, dan itu menurut saya kita sudah sudah layak jual ya, kita jual, Mbak. Jadi cempe itu sudah kita jual di harga ratusan ribu. Kemudian untuk yang betina sendiri, misalkan darah itu juga sudah kita jual. Terus jantan fattening, oh ya harga ya saya lupa. Saking asiknya ngobrol jadi saya lupa. Baik, untuk cempe tadi ratusan ribu, itu bisa mulai dari 500 ribu, 800 ribu, itu tergantung ukuran dan usia. Berarti startnya memang dari yang 500-annya itu, Mas ya? Atau? Iya betul. Ya ada juga yang 400, ada yang 500. Jadi kita lengkap, Mbak. Lengkap ya, mulai dari yang harga ekonomisan, terus kemudian kita untuk darah cross texel atau darah lokal itu kita jual di harga mulai dari 1 juta sampai dengan 2 juta, itu untuk darah. Terus kemudian jantan lokal atau fattening itu kita jual mulai dari harga 1 jutaan ya. 1 jutaan itu 1.200.000 sampai dengan 3 juta itu ada. Itu kalau kita ngomong lokal sekarang. Sekarang kita ngomong yang ke impor tadi ya. Kalau untuk yang impor kita jual dorper ya, saya bilang dorper full blood, kita datangkan langsung dari Australia. Itu kita jual di harga mulai dari 30 juta. Start from 30 juta, Mas ya? Iya, itu grade-nya kecil, Mbak. Yang 30 juta itu jadi dia masih
masih muda. Oke, Itu karena memang kecil. untuk diternakan kembali itu Mas ya Iya, impor betul, itu ya. impor. Kemudian oke. ada awasi. Awasi itu juga sama, kita jual mulai dari harga 35 juta untuk yang awasi. Kemudian untuk yang merino kita jual di harga 5 juta ke atas. Oke, berarti Iya. memang masing-masingnya juga ada harga dan memang macam-macam gitu Mas Iya, ya. macam-macam jenisnya. Oke, betul. baik. Oke, dan kita sedikit sedikit flashback gitu Mas ya. Iya, iya, silakan. Tahun lalu ini kan berarti pada saat awal-awal mula juga pada tahun 2022 Mas ya. Iya. Pada saat awal mula itu juga berarti sudah pas waktu itu kan tahun kemarin ini masih merebaknya adanya virus PMK ini Mas ya. Betul, penyakit mulut dan kuku. Apakah hal tersebut ini mempengaruhi penjualannya sendiri Mas pada saat itu di Manata Farm? Oh, baik. Dengan merebaknya penyakit PMK ini sebetulnya untuk penjualan kita nggak ada kendala, Mbak. Alhamdulillah. Karena memang untuk penyakit mulut dan kuku itu sendiri menyerangnya banyak yang di sapi, Mbak. Oke. Banyak yang di sapi. Jadi untuk kambing dan domba itu sebetulnya masih minim gitu Mas ya malah. ada sih ada, tapi untuk gejala maupun untuk terjangkitnya itu tidak terlalu parah dan mudah diobati, Mbak, mudah sembuh. Dan juga seperti di Himatana Farm kami sudah menerapkan biosecurity. Biosecurity itu mulai dari domba yang masuk ke farm kami itu kita masukkan ke kandang transisi dulu, Mbak. Oke. Iya, jadi nggak langsung kita masukkan ke kandang utama. Setelah di kandang transisi selama 1-2 minggu itu kita treatment, mulai dari pemberian obat cacing, terus kita kasih multivitamin dan tentunya juga kita periksa kesehatannya. Kita semprot disinfektan di situ. Setelah 1-2 minggu domba itu kita nyatakan sehat, kemudian baru kita kumpulkan ke kandang utama. Oke, jadi sebelum kayak baru dikirim, Iya. itu nggak langsung digabungkan dengan yang lain gitu Mas ya, Iya, tapi betul, Mbak. ditransisikan dulu 1-2 mingguan itu Mas ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, dan Mas Sadi ini juga ternyata banyak ya kawan-kawan yang sudah bergabung. Oke, sambil Fitri bacakan dulu ya untuk pertanyaannya. Ya, silahkan, Mbak. Oke, baik, ini yang pertama ada Bu Ilena Palupi ini Pak, selaku dari Dinperpa Kota Pekalongan. Iya. Ini katanya menyapa ini kawan-kawan saya katanya Pak. Iya, betul sekali. Iya, Beliau Bunda Peternakan. Iya, selamat siang ya. Salam untuk Bu Ilena Palupi. Iya. Baik, ini kemudian yang kedua ada Pak Ipung di Bendan ini Mas Andi. Iya. Selamat siang Mbak Fitri dan narasumber. Selamat datang di Radio Kota Batik ini katanya. Iya, terima kasih. Mohon izin bertanya. Yang pertama ini Farm Himanata Farm ini ada di mana dan di mana ya tempat pemotongannya Mas gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana mekanisme ordernya bila ada order untuk supply ke pelanggan begitu. Oh, baik. Jadi untuk Pak Ipung Bendan ya? Iya, betul sekali. Kami jawab untuk pertanyaan pertama. Lokasi kami berada di Jalan Seruni Utara, Kelurahan Kerapiak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, atau di Komplek Pabrik Ikan Nelayan Samudra Jaya. Oke. Nah, itu untuk lokasi kami. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemotongan. Untuk pemotongan maksudnya apa ini ya? Untuk pemotongan hewan ternak mungkin ya? Mungkin untuk kambingnya sendiri itu Mas, kalau misal mau dipotong untuk Kurban mungkin ya. mungkin kayak gitu kali ya. Jadi sementara kita tidak menyediakan jasa potong hewan kurban, Oke. ya karena kita keterbatasan sumber daya manusia. Ya bisa aja sih kita mendatangkan tenaga dari luar untuk proses pemotongan, tapi nanti kita menambah pekerjaan dalam artian apa? Nanti kita kan harus benar-benar orang yang terpercaya untuk yang potong hewan kurban tersebut, harus sesuai syariah lah, terus juga orangnya benar-benar amanah. Jadi nanti kita takutnya kalau misalkan kita ngambil orang dari luar, dia nggak amanah, misalkan diambil 5 on atau 1 kilo kan nanti kan membawa nama kita jadi jelek gitu, Mbak. Iya, Jadi memang nama baik Himatana Farm itu kita benar-benar jaga gitu, Mbak. Jadi karena kita bisnisnya jangka panjang ya, bukan cuma 1 atau 2 bulan. Nah, seperti itu. Oke, baik. Kemudian yang pertanyaan nomor 3 apa tadi, Mbak? Terkait untuk mekanisme order Mas, ini mungkin untuk pemesanannya sendiri gitu Oh bagaimana? iya,
silahkan. Untuk pemesanannya itu konsumen bisa datang langsung ke peternakan kami, Oke. pilih ternak domba sesuai dengan selera, silahkan, nanti bisa ditawar, nanti bisa dipilih, nanti juga kita bisa sharing-sharing mengenai perawatan sampai dengan penjualan. Kita juga buka kemitraan dengan syarat-syarat tertentu ya. Oke. Dan nanti kalau kemitraan itu barang dari kami bisa kami serap kembali. Nah, Oke, itu untuk baik. yang pertama, untuk yang online ya. Kemudian untuk yang offline ya. Kemudian untuk sistem online biasanya kami kan ada YouTube, Mbak. Oke, Ada channel berarti YouTube. selain offline juga online gitu Iya, Mas ya? betul. Karena kan kita mengikuti zaman, Mbak. Mau nggak mau ya. Untuk pemasaran secara online kita menggunakan kita ada medsos YouTube, Oke. kita ada medsos IG, kita ada TikTok, kita ada grup WA juga. Jadi saya banyak menerima pesanan dari konsumen lewat media sosial tersebut. Jadi untuk konsumen itu biasanya minta video, Mbak. Oke. Nah, jadi mereka minta video ke saya, terus mereka milih sendiri. Biasanya saya video call, milih sendiri. Kemudian setelah mereka merasa cocok, mereka melakukan pembayaran ke rekening kami. Biasanya nanti mereka DP dulu atau pelunasan langsung. Oke. Baik yang DP biasanya 10% dari harga beli. Kemudian setelah domba itu mau kita berangkatkan lewat ekspedisi atau lewat jasa transportasi yang lain, itu konsumen pelunasan ke kami dan kami Oke. jamin untuk barang sampai dengan lokasi. Oke, Amanah berarti sampai lokasi. bisa DP dengan 10% dulu, juga bisa langsung bayar lunas kalau yang online Mas ya? Iya, boleh bisa seperti Oke. itu. Nah, sebelumnya Mas, untuk nama-nama akun media sosialnya nih, boleh sambil disebutkan, monggo. Baik, untuk YouTube kami channelnya Himatana Farm ya. Himanata Farm. Himatana Farm. Oke. Kemudian untuk IG Gudangnya Domba ya. Gudangnya domba. Iya. Oke, sambil oke. Oh iya, untuk TikTok dan grup WA kita sama sih, Mbak. Grup WA kita sama, TikTok dan FB ya. Satu lagi FB itu kita sama, Himatana Farm. Oke, berarti semua akun media sosial ini mencangkup semua Mas ya? Iya, betul. Satu Oke. nama ya. Oke, baik. Nah, kemudian Mas, ini ada pertanyaan dari Bu Elena Palupi ini Mas. Enggak, mau ikut bertanya bagaimana program perawatan kesehatan hewan yang diterapkan, mengingat infonya ada pemasukan domba impor. Monggo Mas Andi. Oh ya, baik. Bu Elena, saya jawab ini, mohon izin Bu Elena, beliau Bunda Peternakan untuk keilmuan jauh di atas saya. Saya cuma praktisi, Bu, di sini. Saya pinter jualan aja. Jadi gini, baik untuk domba impor, sistem manajemen kesehatan yang kita terapkan, pertama Bu, kita pesan dari importir. Nah, kita bekerja sama dengan importir yang ada di Indonesia, mereka punya peternakan di Australia. Ada orang Indonesia yang punya peternakan di Australia. Saya kenal baik dengan beliau-beliau. Kemudian kita pesen, kita dokumennya sudah jelas dan itu sudah melalui proses karantina. Oke. Iya, jadi begitu domba masuk ke Indonesia itu baik dokumen semuanya ya, dokumennya sudah lengkap, baik itu mencakup dokumen kesehatan, itu biasanya sudah karantina kesehatan. Setelah dikarantina dan sudah dinyatakan layak jual, itu domba kami ambil seperti itu. Oke, Jadi bersertifikat. Jadi domba impor yang kami datangkan langsung dari Australia itu kita ada sertifikatnya lengkap. Baik itu nomor IRTEC. Mbaknya tahu IRTEC kan? Tahu nggak? kita cari. Iya. Oke, nomor IRTEC Mas ya? Iya, kita sudah ada nomor IRTEC-nya yang sudah tercantum di sertifikat tersebut. Itu sudah jelas untuk history recording ya. Recording itu maksudnya gini, Mbak. Recording itu pencatatan keturunan. Jadi keturunan Dorper yang benar-benar murni ya. Kalau di tempat kita kan mungkin kita bilang ini
domba keturunannya ini, kambing etawa keturunannya ini, tapi kan tidak dibuktikan dengan sertifikat. Tapi kalau di Australia itu ada sertifikatnya, Mbak. Oke, berarti domba aja bersertifikat Betul, gitu Mas iya, ya. ada akte kelahirannya gitu. Oke. Dan ada surat kesehatannya. Dan itu Baik. sudah dibuktikan kesehatan dari Australia maupun dari Dinas Kesehatan Indonesia. Dan ini juga sudah ada Pak Sudibyo ini Mas Andi, dia Iya. Kembang ya juga Iya. bergabung. Oke, Fitri bacakan nggih. Silakan. Selamat siang Mas Andi dan Mas Anang ini ya. Iya. Oke, aku ingin bertanya apakah bisa kalau kita mau membeli domba di Himanata Farm saat hari ini, tetapi pengambilannya ini pada saat pas hari raya Idul Adha begitu Mas. Oh iya, bisa sekali. Jadi kita membuka lapak untuk hewan kurban. Oke. Iya, kita di situ ada domba maupun kambing. Kita untuk lokasi lapak kita berada di Krapyak ya. Oke. Di samping SPBU Krapyak itu kita buka lapak di situ. Kemudian untuk konsumen yang ingin beli hewan kurban bisa pesan sekarang, nanti Oke. kita tandai, kasih DP dulu, kemudian nanti kita waktu hari H kita anter dan kita pelihara itu free anter dan free pemeliharaan sampai dengan hari H. Oke, Nah, untuk seperti itu. kalau pemesanannya melalui DP Mas, berarti kan bisa bayar lunas juga bisa DP ya? Betul. Untuk DP-nya apakah sama seperti tadi yaitu 10% atau beda lagi nih Mas? Kalau untuk hewan kurban bebas sih Mbak, yang penting ada akadnya gitu. Oke, Kita nggak baik. menargetkan berapa persen. Baik. Dan masih dengan Pak Sudibyo ini Mas ya? Iya, silakan. Oke. Dan pertanyaan kedua ini terkait dengan apakah bisa diantarkan sampai ke alamat pembeli dan apakah ada ongkirnya atau tidak serta apakah bisa diakses melalui media sosial ini Mas? Oke, Pak Sudibyo, monggo. Itu udah kami jawab ya. Jadi kita free ongkir dan free pemeliharaan sampai dengan hari H. Kemudian Oke. untuk pemantauan lewat media sosial nanti konsumen bisa kita video call ya, atau kita kirimkan foto maupun gambar-gambarnya. Itu sudah lengkap kita cantumkan di situ. Mungkin untuk konsumen mereka minta, oh tingginya berapa Mas, itu kita ukurkan. Oh beratnya Oke. berapa Mas, kita juga timbangan. Karena alhamdulillah di tempat kami kita juga punya timbangan ternak dan ada alat ukurnya. Jadi meskipun tidak datang secara langsung ke lokasi, konsumen sudah bisa mengetahui untuk kondisi real ternak yang dia pilih. Oke, data detail seperti apa hewan ternaknya jadi tahu gitu Mas ya, Iya. pembeli begitu, baik. Iya. Oke, dan masih ada Bu Ilena Palupi ini Mas dan para Pak. Oke, selamat siang ya Bu. Ini terima kasih, sukses untuk Himanata Farm ini katanya Mas. Iya. Oke, baik. Selamat siang kawan, dan tentunya masih bersama Fitri juga bersama dengan Mas Andi ya selaku manajer Himatana Farm, yang mana pada siang hari ini kita membahas mengenai prospek bisnis domba Himatana Farm. Baik ya Mas Andi, ini ternyata banyak sekali ya kawan-kawan yang antusias untuk bergabung ini. Ada Pak Ipung di Bendan ini yang kembali bergabung. Nyambung lagi Mbak Fitri, izin bertanya. Yang pertama ini bagaimana mekanisme untuk program kemitraannya Mas? Kemudian yang kedua, ini bagaimana dengan SDM-nya? Apakah ada dokter hewan yang melakukan perawatan dan berapa lama proses ternaknya? Nggih, monggo Mas Andi. Oh ya Pak Ipung, kami jawab kalau misalkan ada teman-teman yang ingin bermitra dengan kami, tentunya yang pertama kita sarankan untuk mitra tersebut dia mau bermain di breeding apa fattening. Nah, Oke. iya karena memang berbeda ya. Kalau untuk breeding itu pembiakan berarti nanti konsumen atau mitra ambil barang dari kami, pejantan dari kami dengan jumlah tertentu yang sudah kita perhitungkan, kemudian keluar anaknya, nanti anaknya kita serap lagi. Setelah Oke. anaknya lepas sapi kita serap lagi. Nah, seperti itu. Dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya ya, karena kan kita harus lihat beliau mitra itu perawatannya seperti apa, terus kondisi ternaknya cacat atau enggak, itu kan tentunya harus kita lihat ya, karena kita kan berbicara bisnis di sini, jadi kita benar-benar harus tahu kondisi ternak tersebut. Kemudian yang kedua, kalau misalkan sistem fattening atau penggemukan, jadi mitra ambil dari
kami, tentunya juga dengan jumlah tertentu dan SOP-nya ikut SOP kami. Jadi untuk pakannya itu biasanya pakan juga ambil dari kami karena kita kan ngejarnya bobot, Mbak. Kita kan ngejarnya ADG ya, kenaikan bobot. Jadi biasanya selama 3 bulan itu domba digemukkan untuk pakan. Proses pemberian pakannya itu tentunya kan untuk mencapai bobot 10. Kalau di tempat kami 10 kilo sih selama 3 bulan itu minim. Jadi ada yang sampai 15 kilo itu bisa. Tapi saya bikin rata-rata di 10 kilo. Oke, rata-ratanya dengan 3 bulan itu dengan penambahan perawatan. minimal 10 kilo gitu Mas ya? Minimal 10 kilo, betul. Oke. Nah itu tentunya kan SOP-nya kan harus sesuai dengan ilmu yang kami terapkan, Mbak. Jadi untuk mitra itu jangan melenceng ya dari SOP kita. Karena nanti untuk mencapai bobot 10 kilo itu butuh patokan-patokan yang sudah kami tentukan. Nah, nanti setelah 3 bulan barang kami serap lagi. Nah, seperti itu. Oke, baik. Jadi memang masing-masing untuk mau ambil yang penggemukan atau untuk pembiakannya gitu Iya, Mas ya? kita ada 2 program di situ. Oke, baik. Nah Mas Andi, terkait dengan pemasarannya ini Mas, tadi kan dijelaskan bahwa ada di wilayah baik Jawa Tengah sendiri, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Iya. Untuk tempat-tempatnya secara detailnya, apakah ada tempat tertentu yang memang menjadi fokusnya atau gimana Mas? Baik. Jadi kalau kita ngomong customer base ya, data konsumen, kita memang sudah ada kita sudah pernah menjual dari Jawa Timur sampai dengan Jawa Barat. Jadi untuk Jawa Barat sendiri kita seringnya itu menjual di daerah Bogor dan Kuningan. Oke. Itu ya. Kalau untuk Idul Adha ini sih kita jual juga ke Jakarta karena di sana permintaan konsumen banyak sekali. Tapi itu paling untuk momen Idul Adha saja. Tapi kalau untuk yang ternak harian itu kita seringnya kirimnya ke Bogor. Oke, Bogor dan Kuningan itu Bogor Mas dan ya? Kuningan, iya. Oke. Itu untuk Jawa Barat. Kemudian untuk yang Jawa Timur kita kirim biasanya ke Tuban, Mbak. Oke, memang banyak di situ Mas di ya? sana memang basic peternakan ya. Ada yang di Tuban, terus kemudian ada yang di Kediri, Oke. ya sampai daerah sana. Oke, alhamdulillah sudah luas banget itu ya Mas ya? Kalau Jawa Oke. Tengah banyak, kalau Jawa Tengah. Udah pasti ya? Iya, karena dekat ya. Oke, baik. Nah Mas Andi, pada saat awal-awal ini mungkin untuk kawan-kawan yang mungkin ingin memulai bisnis berternak ya, baik ternak hewan apapun, tapi mungkin terutama untuk yang domba. Awal modal yang seharusnya para pembisnis itu miliki untuk yang ternak domba itu apa saja sih Mas mungkin? Menurut saya untuk modal yang paling awal itu knowledge, Mbak. Ilmu ya. Jadi pada dasarnya kita mau usaha apapun harus disertai dengan keilmuan. Jadi kalau kita usaha tanpa didasari dengan ilmu, nanti trial and error-nya itu terlalu banyak. Oke. Jadi apalagi kan di bisnis ini kan kita bermain nyawa ya. Kita bermain nyawa, tentunya kan kita harus tahu ini manajemen kesehatan, manajemen perawatan, terus kita harus ngerti manajemen kandang, sampai dengan penjualan itu kita harus tahu. Terus kedua, setelah knowledge tadi, ilmu yang cukup, kita harus action ya. Maksudnya kita harus langsung terjun langsungnya gitu ya, Mas kita ya, harus langsung dibentuk. aplikasi di lapangan. Karena percuma kalau kita misalkan punya niat, kita cuma berpikir-pikir terus, tapi kita nggak pernah action, jadinya nggak jalan-jalan gitu loh. Jadi nanti pengalaman yang didapat atau experience itu ya, pengalaman yang didapat itu sambil jalan, selain kita tahu ilmunya. Jadi nanti ilmunya tuh ternyata berkembang gitu loh Mbak. Jadi orang menganggap peternakan itu gampang, kita melihara kambing domba pasti hidup, pasti berkembang biak. Itu kelihatannya ngomong aja gampang, tapi karena nggak merasakannya gitu ya. Mas ya. Ternyata setelah kita dalami, ternyata di situ banyak ini ya. Nanti banyak hal-hal lain yang kita temukan gitu. Nah, jadi misalkan juga ada bonusnya. Misalkan kita pelihara kambing, ternyata kita keluar anaknya 2 jantan semua kayak gitu dan bagus-bagus dan harganya sudah bisa melebihi harga indukannya, itu kan ada bonusnya di situ.
Nah itu sih salah satunya. Jadi memang selain ada kebanyakan mungkin orang taunya aku yang penting mau ada modal, mau bikin bentuk kadang ini segala macam, tapi sebenarnya pertama itu ada ilmu gitu Mas yang paling betul. penting ya. Oke, baik. Dan kemudian Mas, untuk inovasi sendiri nih. Inovasi itu kan pasti dalam setiap bisnis itu penting Mas ya. Betul. Untuk Himatana Farm sendiri Mas, adakah inovasi yang sedang atau mungkin akan dijalankan untuk kedepannya Mas? Oh ya, baik. Untuk inovasi itu memang dalam suatu bisnis itu kita harus inovasi dan adaptasi ya. Untuk adaptasinya sendiri kita adaptasi situasi pasar ya. Jadi permintaan konsumen itu di momen apa? Kita kan momennya momentum ya. Maksudnya sekarang kita momentumnya Idul Adha ya, kita bermainnya di daging kayak gitu. Jadi kita bermainnya di hewan kurban. Nah itu kita harus bisa melihat situasi pasar yang seperti itu. Terus yang kedua, kita harus pinter lihat perilaku konsumen. Misalkan di Kota Pekalongan lagi rame sate yang Tegal ya mungkin ya. Sate lah Balibul mungkin ya, sate yang cempe itu ya mungkin ya. Khas banget itu Mas ya. Nah itu kita mau tidak mau kan di situ ada peluang. Kita harus pinter-pinter melihat situasi tersebut. Jadi kita harus persiapan untuk kambing atau domba yang kita persiapkan mungkin di bobot 15 atau 20 kilo ya, karena untuk memenuhi pasar dari sate Balibul tadi. Nah itu. Kemudian yang kedua, inovasi yang kami terapkan yaitu merubah sistem pakan. Jadi sistem pakan tradisional ke sistem pakan modern. Kalau orang dulu menganggapnya punya ternak ya harus ngarit gitu loh, harus cari rumput. Tapi kalau sekarang itu menurut saya itu itu sistem lama gitu. Jadi kita dalam mencari rumput itu bisa kita inovasikan. Kita misalkan kalau saya tak bagi 4 Mbak untuk sistem. Berarti ada 4 macam gitu ya. Ini sharing aja ya, sharing aja. Saya praktisi bukan akademisi ya, tapi yang sudah kami jalankan selama bertahun-tahun. Jadi untuk proses pakan itu sendiri saya bagi menjadi 4. Yang pertama itu kita sistem mengandalkan ngarit ya, ngarit atau merumput ya. Kita cari rumput di luar, misalkan di lapangan atau di sawah atau di kebun. Itu cara pertama, cara tradisional. Kemudian cara yang kedua kita sewa lahan yang nantinya kita tanami hijauan. Jadi di situ saya menyebutnya sebagai bank pakan. Nah di situ bisa kita tanami tanaman-tanaman atau rumput-rumputan yang memiliki nutrisi tinggi, misalkan seperti odot, pacong, indigo vera, terus alercidi dan semacamnya. Itu ada klasifikasinya masing-masing. Nah kemudian yang ketiga, kita bisa sistem pengolahan pakan. Jadi pengolahan pakan kita nggak harus ngarit setiap hari, kita nggak harus cari rumput setiap hari. Jadi di situ kita bisa memanfaatkan hijauan yang kita bikin silase. Silase itu hijauan kering Mbak. Hijauan berarti, yang hijauan itu kita chopper ya, atau kita cacah. Kemudian hijauan tersebut kita masukkan ke dalam wadah, bisa silase bag atau ke dalam tong. Nah kemudian di situ kita simpen, bisa tahan sampai dengan 1 tahun. Pengalaman kami bisa tahan sampai 1 tahun. Jadi misalkan kita ngambil rumputnya banyak, itu bisa kita pergunakan selama setahun. Kita ngarit cuma 2 kali itu bisa saja dengan sistem pengolahan silase ataupun fermentasi atau hay, itu bisa. Nah itu sistem itu 3 ya, yang nomor 3. Kemudian yang keempat jadi yang keempat ini yang kami terapkan di Himatana Farm Pekalongan. Kita sistemnya pakan kering. Jadi pakan kering itu kita menggunakan konsentrat complete feed. Kemudian yang kedua kita menggunakan serat. Jadi untuk seratnya ini yang sekarang saya pakai itu kita ada tumpi jagung dan rendeng kedelai. Ada juga kita pernah pakai itu kangkung kering. Nah, jadi dengan populasi 400 sampai 500 ekor, kita anak kandang cuma 3 loh, Mbak. Tapi bisa mencakup semuanya. Iya, bisa mencakup semuanya. Iya, karena kita terapkan sistem yang benar-benar modern gitu. Jadi 3 anak kandang ini bisa mengampu populasi 400 sampai 500. Itu udah mampu, Mbak. Karena kita nggak pernah ngarit pertama ya, kita nggak pernah cari rumput. Sekarang kalau misalkan kita anak kandang cuma 3 orang, terus
kita suruh cari rumput untuk memberi pakan 400 400 sampai 500 domba Oke. kambing, itu waktunya kapan? Terus carinya di mana? Kan itu jelas nggak bisa kan? Nggak bisa. Tapi dengan pakan kering seperti ini, 3 anak kandang itu mampu sekali untuk mengampu 400 sampai 500 ekor ternak. Oke, Iya. baik. Nah, itu yang kami Oke. terapkan di Himatana Farm. Dan itu pun untuk pemakaian pakannya, karena kita sudah pakai pakan kering, kita kan pakai pakan kering yang nutrisinya tinggi ya. Jadi untuk per hari per ekor itu kita kenanya di 7 on sampai 1 kilo. Satu ternak. Oke, satu ternaknya. Iya, kita makannya cuma 7 on sampai 1 kilo. Jadi kalau dulu kan orang cari rumput itu nggak terbatas, Mbak. Ya. Banyak banget Banyak sampai. banget ya. Tapi kan mereka nggak tahu nutrisinya, kandungannya, pakan itu seperti apa gitu. Dan kontinuitasnya itu kan tidak ini ya, tidak selalu sama. Dalam artian gini, kemarin dia cari rumput di lapangan, hari ini dia cari rumputnya di kebun. Itu kan tentunya kualitas Rumputnya aja nutrisinya udah beda berbeda. gitu. Belum lagi nanti kendala cuaca. Misalkan hujan, kan nggak mungkin orang ngarit. Masa mau hujan-hujanan, terus kalau musim kemarau, rumputnya kan habis, kering ya, biasanya lapangan. Dia mau cari rumput di mana? Akhirnya kan nutrisi ternak ini kan berubah-ubah, jadinya ternaknya itu nggak sehat gitu. Maksudnya ternaknya itu nanti kapan mau gemuknya kalau misalkan pakannya itu tidak kontinu gitu. Oke, Iya. berarti pakan kontinu juga dengan nutrisi yang memang tercukupi untuk para domba-domba ini juga perlu dipertimbangkan gitu juga Mas ya berarti ya. Betul sekali Mbak Fitri. Oke, baik. Dan ternyata juga banyak sekali Mas kawan-kawan yang bergabung. Ini yang pertama ya, ada Bu Lilis ini di Karanganyar Mas Andi. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Fitri dan Mas Andi. Menyambung pertanyaan tadi, kalau semisal bermitra, apa yang harus disiapkan dari mitra? Apakah untuk kandang ini juga sesuai dengan SOP Himatana dan terkait dengan pembiayaannya begitu Mas? Monggo. Oh ya baik. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin bermitra, tentunya juga kita lakukan survei nantinya ya, survei sampai ke lokasi. Nanti kita lihat sistem manajemen kandangnya itu seperti apa. Jadi nanti kita kasih gambaran, misalkan untuk idealnya kandang dari Himatana Farm, kemitraan Himatana Farm itu ukurannya seperti ini. Misalkan untuk lantai ya, Oke. alas lantai itu jarak antara ini ya kayu ya, jarak antara kayu itu 2 cm. Seperti itu harus kita terapkan di mitra. Karena apa? Tujuannya apa? Nanti untuk ternak sendiri kakinya biar tidak terjepit. Nah itu, tapi untuk kotoran maupun urin dari ternak itu bisa langsung turun ke bawah. Nah itu yang pertama. Terus mungkin untuk lokasinya juga kita survei, maksudnya di atas permukaan laut. Maksudnya kalau di daerah kami di Kerapia itu kan daerah pesisir ya, daerah pesisir yang panas. Mau nggak mau kan kita dari jarak antara tanah dengan alas kandang minimal harus 1 meter. Oke. Karena apa? Maksud tujuan kami 1 meter itu untuk kotoran maupun urin. Kalau di daerah pantai ini kan panas, Mbak. Jadi kotoran, feses maupun urin itu kan menguap. Itu kan gampang sekali menguap ya karena terkena panas. Karena panas itu. Iya, Iya. betul. Nanti kalau itu menguap terus dihirup oleh ternak kan bisa sakit, Mbak. Kena pneumonia namanya ya. Oke, Infeksi pernafasan ya. Pernafasannya akhirnya berpengaruh juga gitu Mas ya. Itu berpengaruh ke kesehatan ternak. Kemudian nanti juga ternaknya nggak gemuk-gemuk karena tempat hidupnya itu tidak layak. Nah, mitra kan yang mau usaha ya, jadi kami membantu mulai dari SOP manajemen kandang, kita membantu dari manajemen kesehatan, terus kita juga menyerap kembali barang yang mitra jual seperti itu. Jadi kita bertanggung jawab di situ. Tapi kalau untuk tempat maupun kandang itu mitra yang menyediakan. Oke, baik. Nah, dan untuk syaratnya sendiri ini Mas, apakah ada syarat khusus buat Syarat khusus saya rasa ya cuma itu sih Mbak, kita harus sesuai SOP kami gitu. Oke, Baik baik. dari manajemen itu tadi, manajemen kandang, manajemen perawatan, manajemen kesehatan, itu harus ikut sesuai SOP kami gitu. Jadi nanti barang yang kami serap itu tentunya juga tidak melenceng jauh dari harapan kami gitu.
Jadi baik. Ini Bu Lilis ya kembali bergabung ini Ya, Mas Andi. silakan. Katanya untuk pembiayaan untuk pakannya gitu Mas. Untuk pakan maupun kandang itu mitra ya. Oke, baik dari mitranya gitu Iya, Mas dari yang mempersiapkan mitranya. ya. Iya, persiapan. Jadi nanti kami juga ngasih alternatif, Mbak. Tidak harus sesuai dengan pakan yang ada di Himatana Farm. Jadi untuk pakan itu bisa memanfaatkan lokasi sekitar, kearifan lokal saya menyebutnya. Jadi untuk kearifan lokal itu nanti misalkan mitra di daerah Karanganyar, di sana kan masih terdapat hijauan, Mbak. Tidak seperti di kota kan. Kalau kota kita mau cari rumput di mana kan nggak ada. Susah, lumayan susah. Betul. Makanya saya sesuaikan sama kondisi lapangan gitu. Jadi untuk Himatana Farm itu memang saya kerjasama dengan beberapa supplier atau pabrik ya, dari berbagai kota yang ada di Pulau Jawa. Memang saya datangkan itu untuk pakan. Nah, kemudian untuk mitra karena mungkin mereka masih ya mohon maaf ada yang pemula, ada yang senior dan wilayah mereka berbeda. Tentunya kan saya lihat keunggulannya di sana apa. Misalkan di sana ada seperti ampas tahu misalkan dan harganya murah, ya pakailah ampas tahu, jangan pakai konsentrat. Saya sarankan seperti itu. Kemudian di sana ada hijauan yang bernutrisi tinggi, mungkin semisal ada ketela itu ya, ada ketela itu kan nutrisinya tinggi, Mbak. Nah, itu saya sarankan itu yang dipakai dan itu harganya murah. Jadi dalam peternakan itu yang paling penting adalah kita bisa menekan biaya pakan. Nah, jadi kalau biaya operasional untuk pakan ini sudah bisa ditekan, nanti insya Allah untuk keuntungannya bisa maksimal. Iya, gitu Dan sih. terutama juga ketika mau berusaha itu melihat lingkungannya juga seperti apa gitu Mas Iya, ya. betul. Masing-masing karena berbeda-beda seperti tadi yang Mas Iya. Andi jelaskan ya. Betul. Baik, oke dan ini ada Mbak Tina di Panjang ini Mas Andi. Mau tanya apakah ada ongkirnya nggak sih untuk embeknya? Untuk kambingnya ini Mas, untuk kambing kalau dikirim ke luar kota Mas, mungkin seperti yang daerah Bogor atau kota-kota lain gitu Mas. Oh ya baik. Jadi ada. Itu tergantung kita sih. Jadi kalau misalkan untuk konsumen itu mau include sekalian ongkir, jadi kita usahakan. Jadi untuk ongkirnya itu kita bikin semurah mungkin karena kita jualnya grosir ya. Kita jualnya grosiran sampai ke tangan konsumen. Itu kalau bisa konsumen mendapatkan harga semurah mungkin. Jadi kami tidak menahan barang. Kalau misalkan kita sebagai pelaku usaha itu kita yang penting cash flow-nya, Mbak. Cash flow-nya muter gitu. Jadi kita ada operasional kita jalan kayak gitu sih. Untuk ongkirnya sendiri biasanya saya tawarkan ke konsumen. Untuk ongkirnya itu mau dari kita antarkan langsung atau kita ambilkan dari ekspedisi luar atau kita antarkan lewat sopir dari luar kayak gitu. Jadi ekspedisi itu kan pertama memang ada ekspedisi ternak gitu yang khusus keliling untuk ternak gitu itu Mas ada, ya. memang iya. Kalau barang kan kita banyak ya, ada JNT dan macam-macam ya. Banyak udah. Ada yang logistik macam-macam itu kita banyak. Tapi kalau ternak itu ternyata juga ada. Nah itu biasanya kita tawarkan dulu. Kalau untuk ekspedisi itu biasanya hitungannya per ekor, biayanya per ekor. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin untuk dari kami tentunya kan kami juga harus perhitungan ini ya jarak dan lokasi. Biasanya nanti konsumen saya mintai share log lokasi tujuan. Jadi kira-kira misalkan Bogornya mana, misalkan Parung Bogor itu kena transportnya berapa. Tentunya saya sudah kalkulasi di situ ada masuk tol, terus nanti uang makan, terus nanti biaya BBM itu habisnya berapa. Nah itu saya sampaikan langsung. Include semuanya sudah masuk gitu sudah Mas masuk, ya. Terus kemudian yang ketiga kalau misalkan saya nggak bisa, ekspedisi nggak bisa, nanti saya mintakan jasa driver luar gitu. Saya nyewa driver dari luar. Ke Parung Bogor kenanya berapa gitu. Ternyata kenanya segini. Jadi dari ketiga opsi ini saya pilih mana yang paling ringan untuk konsumen. Jadi kita kan juga harus memikirkan nasib konsumen yang beli di kita kan. Kalau bisa kan konsumen itu untung dan dia syukur-syukur dia mau jadi langganan kita kan. Nah, saya kan harus berpikir sampai seperti itu. Baik, jadi memang bagaimana caranya biar semuanya tuh saling enak gitu lah ya Mas ya bahasanya ya. Iya, dapat harga yang paling bagus gitu. Baik. Kemudian ini ada
Pak Ipung lagi nih Mas, kembali bergabung di Bendar ini. Nyambung lagi Mbak Fitri, izin bertanya. Yang pertama ini berapa nilai investasi untuk jenis keduanya Mas? Ini bila kita untuk bermitra. Kemudian dalam bermitra ini bagaimana dengan profit sharingnya Mas? Monggo. Baik. Untuk yang mau bermitra dengan kami, lebih enaknya kita ketemu langsung ya Pak ya. Biar lebih jelas gitu Mas Jadi ya. kami menjelaskannya tuh lebih enak gitu. Kalau misalkan lewat media seperti ini, kita nanti kan mesti banyak pertanyaan Mbak. Pertanyaan maksudnya bukan seputar biaya tok gitu kan, tapi kan nanti ada perawatannya gimana. Itu nanti kami mendampingi Mbak sampai dengan pemasaran. Oke, Dan berarti pemasarannya kami serap gitu. Jadi teknis-teknis mulai dari tadi seputar manajemen kesehatan, seputar manajemen kandang, itu nanti bisa kontak person langsung dengan saya gitu. Oke. Jadi kendala apa yang mitra kami hadapi di lapangan, kami siap membantu kayak gitu. Oke, Iya. berarti untuk yang mau ini bermitra di awal Mas ya, jadi belum pernah menghubungi Mas Andi, ini bisa menghubunginya melalui apa Mas? Apakah Facebook atau bisa DM IG atau bagaimana? Bisa ke nomor saya langsung ya, dan kemudian datang langsung ke lokasi. Karena untuk bermitra itu tentunya kita nanti banyak yang dipertanyakan Mbak ya, banyak yang ditanyakan, terus nanti kita meliharakan bukan cuma 1 hari 2 hari, tapi kita Jangka panjang gitu jangka Mas panjang. ya. Jadinya nanti mesti banyak sekali nanti hal-hal yang ditemukan, banyak pertanyaan. Jadi menurut saya kita untuk mitra yang mau berminat bisa datang langsung ke kandang kami ya di Jalan Seruni Utara, Krapyak Lor, atau Komplek Pabrik Ikan NSJ. Oke, Iya. baik. Atau ke nomor saya, mungkin nanti bisa dicatat sih di ending ini ya acara ya, bisa dicatat silahkan. Oke, baik. Dan ini juga tak terasa ini Mas ya, sudah jam 2:30 ini Mas. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan ini juga sudah terjawab semua Mas. Sebelum kita tutup ya Mas Andi untuk talk show di siang hari ini, mungkin ada informasi atau hal-hal lain yang ingin disampaikan, monggo Mas Andi. Oh ya baik. Mungkin harapan Mbak ya Oke, yang mau monggo. kami sampaikan. Jadi harapan kedepannya Himatana Farm kami pengen menjadi peternakan domba dan kambing yang terbesar dan terlengkap di Pulau Jawa. Amin, Iya, ya rabbal amin. alamin. Dengan menyediakan berbagai domba dan kambing dengan harga yang ekonomis dan bergenetik unggul. Nah, kemudian yang kedua, kami ingin membuka edukasi wisata peternakan bagi sekolahan ataupun dari masyarakat dengan menyediakan area bermain domba seperti yang kami sampaikan tadi Mbak. Oke, Iya. baik. Jadi pasti ditunggu banget ya anak-anak TK Iya, ini pasti pada suka. silakan, iya. Oke. Di sana kami juga masih proses membangun saung Mbak. Saung itu kayak semacam gazebo ya, tapi kita menyebutnya saung saja, saung domba gitu. Kemudian kami juga akan membuka seminar atau workshop dari berbagai narasumber yang sudah expert di dunia peternakan, baik itu akademisi maupun praktisi. Nah itu selanjutnya kami akan nantinya selain program breeding, pembiakan, dan program fattening, pengemukan, kita akan juga merambah ke program milking atau susu perah kambing ya. Kita juga mau bermain di sana karena kita melihat peluangnya juga kelihatannya bagus. Ya kenapa enggak gitu. Terus kemudian yang ketiga, bagi masyarakat Kota Pekalongan yang ingin membeli hewan kurban, akikoh ataupun kuliner, tidak perlu jauh-jauh keluar kota karena di Himatana Farm merupakan peternakan kambing domba yang lengkap, yang menyediakan hewan ternak yang sehat, murah, gemuk, dan tentunya berkualitas. Oke, baik. Iya. Jadi nggak perlu jauh-jauh, terutama yang di wilayah Kota Pekalongan Mas ya, Iya. bisa langsung datang Iya. ke Himatana Farm dan Betul. banyak banget ya jenis-jenisnya Mas ya, seperti yang dijelaskan. Insya Allah kami lengkap. Kalau yang orang Surabaya dan orang Banten sudah sampai ke tempat kami, ngapain yang orang dalam Kota Pekalongan Malah keluar kota. Iya, karena kami juga Oke. ada gitu. Oke, Jadi baik. tamu alhamdulillah ramai sekali Mbak. Kita dari sepulau Jawa sudah datang semua ke Himatana Farm. Alhamdulillah
Alhamdulillah, Iya. baik, semoga sukses selalu untuk Himatana Farm dan semoga semua yang diprogreskan tersebut ya bisa segera terrealisasi ya Mas Andi ya. Amin, mohon Oke, doanya Mbak. baik, ya terima kasih Mas Andi sudah datang ya ke studio Radio Kota Batik. Dan kalian baru saja Anda dengarkan talk show inspirasi bisnis bersama dengan Mas Andi Prasetyo selaku manajer Himatana Farm. Nah, jadi untuk Anda yang mungkin ya ingin berbisnis atau mungkin Anda ingin mencari domba ya baik untuk akikah ataupun untuk kegiatan yang lain, silakan Anda bisa langsung datang ya ke Himatana Farm. Bagi Anda yang akan berkurban di Hari Raya Idul Adha, Himatana Farm siap menyediakan hewan kurban Anda dengan harga grosiran. Tentunya gratis biaya pemeliharaan sampai dengan Idul Adha dan gratis ongkos kirim untuk wilayah Kota Pekalongan. Himatana Farm adalah supplier domba yang berkualitas dan terbesar di Pekalongan. Lokasinya ada di dekat Gudang Ikan PT Nelayan Samudra Jaya, Jalan Seruni Utara, Kecamatan Pekalongan Utara, atau hubungi Mas Andi di nomor HP 085 2292 75577. Himatana Farm, pilihan tepat untuk hewan kurban Anda.